Hingga saat ini Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan tema kita hari ini satu dekade pencerahan Nusantara, aksi bersama untuk Indonesia sehat setara. Dan masih bersama narasumber-narasumber kami yaitu Ibu Dia Saminarsi selaku founder and CEO of CISD. Kemudian ada Ibu Nidia Eka Putri selaku senior program officer of CISD dan alumni pencerahan Nusantara, dan juga ada Ibu Hasna selaku Kepala Puskesmas Bambalamotu, Sulawesi Barat. Ini merupakan salah satu wilayah kerja dari pencerahan Nusantara juga ya. Baik, dan sebelum ke Ibu Hasna, saya sudah penasaran banget nih sebenarnya dengan Ibu Hasna ya. Tapi sebelumnya nih ke Ibu Nidia terlebih dahulu. Nah, Bu Nidia mungkin sebagai alumni pencerahan Nusantara, sebenarnya dampak apa sih yang masyarakat rasakan sejauh ini? Kemudian dampak apa juga yang Anda terima pasca mengikuti pencerahan Nusantara? Oke, sebenarnya kalau dibilang yang paling terasa adalah keterlibatan masyarakat ataupun stakeholder terkait gitu. Jadi sebelum ada pencerahan Nusantara, sebelum PN4 hadir pada saat itu, Puskesmas rasanya berjalan sendiri. Nah, ketika kita hadir, kami hadir, akhirnya kita mencoba untuk terus mengadvokasi. Kami mencoba memberikan pemahaman bahwa sektor kesehatan itu tidak bisa berjalan sendiri gitu. Mereka punya anggaran yang cukup besar, tapi kadang beliau-beliau ini bingung gitu. Apalagi kan wilayah kerjanya berbentuk dana apa desa ya, sehingga mereka punya dana desa gitu. Mereka agak takut bagaimana mengakomodir itu. Nah, kami mencoba membantu pada saat itu bersama dengan Puskesmas, kami mengadvokasi. Akhirnya banyak sekali hal yang goal akhirnya dari advokasi kami sehingga Puskesmas bisa terbantu, masyarakat bisa terbantu dengan dana desa itu. Contohnya seperti eh, mendukung pelayanan di posyandu itu Hmm, PMT gitu. Nah, itu akhirnya pakai dana desa yang sebelumnya mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya bisa digunakan gitu. Jadi oke. sebenarnya pada akhirnya keterlibatan itu berdampak juga ke masyarakat. Kalau dari diri saya sebenarnya pada akhirnya lebih berempati ya. Oh, ternyata beda banget ya pelayanan kesehatan di Indonesia gitu. Kita ada di satu negara tapi diversity-nya tuh sangat luas sekali gitu. Akhirnya itu yang mendorong saya untuk pengen belajar lebih kebijakan Indonesia nih kayak gimana sih gitu. Jadi itu sih yang akhirnya mendorong saya untuk pengen belajar dan belajar lebih lagi. Jadi ternyata banyak hal juga yang memang informasinya tidak sampai dengan benar gitu ya ke masyarakat layanan kesehatan primer di daerah-daerah seperti itu ya Mbak Nidia. Iya, betul, betul. Baik. Dan sekarang saya ke Bu Hasna nih selaku Kepala Puskesmas dari Bambalamotu, Sulawesi Barat ya. Bu Hasna, Iya. sebelum ada pencerahan Nusantara, mungkin boleh diceritakan bagaimana keadaan layanan kesehatan primer di Puskesmas Bambalamotu, Sulawesi Barat, dan kemudian kondisi kesehatan masyarakat di sana seperti apa, boleh digambarkan? Nah, jadi ya, selamat pagi. Jadi mungkin saya sedikit menggambarkan masalah gambaran kesehatan khususnya di Puskesmas Bambalamutu ya. Ini kan Puskesmas Bambalamutu dulunya tuh Puskesmas Randomayang. Nah, pada tahun 2018 berubah menjadi Puskesmas Bambalamutu. Yang pada saat itu 2016 itu Puskesmas ini statusnya Puskesmas sangat terpencil. Ya, tahu sendiri kalau sangat terpencil tentunya segala akses, layanan, budaya, karakteristik itu sangat mempengaruhi perilaku masyarakat, terutamanya masalah kesehatannya. Jadi mereka itu seperti yang diceritakan ini dia masih banyak masyarakat ini menolong persalinannya dengan keluarganya, Hmm. dukunnya, suku 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 adatnya. Jadi ini menjadi tantangan juga bagi kami di Puskesmas Bambalamutu. Ah, belum lagi jarak geografis yang memang puskesmas itu berada di lorong ya, artinya Hmm. masih ada statement di 2016 itu puskesmas itu seperti puskesmas uka-uka bahasa Ah, ah, umumnya ah. seperti angker ya seperti itu Penampakan Pak. gitu ya. Ya, seperti itulah gambaran puskesmas saya dulu di saat Hmm. 2016. Tapi saat ini sudah lumayan bagus masyarakat mengenal puskesmas Bambalamutu. Jadi Jadi pada saat itu tantangannya kalau kita melihat mulai dari kesehatan ibu anak, sanitasi lingkungan, apa perilaku, semua itu menjadi apa tantangan bagi kami tenaga kesehatan khususnya di Puskesmas Bambalamutu. Nah, pada saat gue apa
ya seperti itu gambaran kesehatan yang ada Oke. di Puskesmas Bambalam itu. Baik, jadi kesannya kayak angker gitu ya. Orang jadi enggan mungkin datang ke sana. Apalagi dihadapkan dengan banyak tantangan juga yang mungkin kearifan lokalnya atau Iya. budayanya ya masih sangat kental seperti itu ya, Ibu ya. Baik, tapi untuk mengedukasi, untuk mensosialisasikan informasi yang benar terkait kesehatan ini kepada masyarakat juga tentunya tidak gampang ya dilakukan. Nah, ketika pencerahan Nusantara terlaksana nih, intervensi kesehatan apa saja yang dilakukan dan seperti apa keterlibatan masyarakat di sana? Bagaimana hingga akhirnya Puskesmas Bambalamotu mendapat status akreditasi utama di Mamuju Utara dari yang awalnya kayak uka-uka gitu ya. Kabarnya banyak puskesmas yang lain juga yang melakukan studi banding ya ke Puskesmas Bambalamotu untuk dapatkan status akreditasi utama. Seperti itu, Bu Hasna. Iya ya. Jadi saya menceritakan kembali ketika pencerahan Nusantara di awal tahun 2016 itu sangat kami respon baik ketika penempatannya karena itu sangat membantu kami, Hmm. Kayak ada khususnya dewa tenaga penolong datang gitu kesehatan. ya. Ya, sebelumnya itu kami ini masih awam terkait manajemen puskesmas, bagaimana Hmm. intervensi, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana apa memprioritaskan masalah atau mengenali masalah kesehatan yang ada di Puskesmas Bambalamotu. Karena ya kami tertantang dengan ketenagaan juga SDM yang Hmm. masih minim, belum lagi ya mungkin tenaga sukarela yang masih PNS-nya itu masih sedikit, Mas Bang. Hmm. Bang Risa pada saat itu. Jadi ketika pencerahan Nusantara hadir pertama kalinya di tahun 2012 itu, ya kita mulai berbenah, mulai dari manajemennya, mulai dari apa, bagaimana meningkatkan capaian-capaian program seperti itu. Jadi pada saat pencerahan Nusantara hadir di Puskesmas Bambolo itu, ya mulai kami mengenali apa membantu membantu puskesmas dalam hal bagaimana melibatkan keterlibatan lintas sektor masyarakat maupun suku adat yang ada di wilayah kami. Jadi itu yang saya ingat sekali, mereka ini sangat membantu advokasinya. Nah, bukan hanya itu, mereka juga membantu dalam intervensi apa, solusi apa untuk memecahkan masalah kesehatan yang ada di Puskesmas Bambalamutu. Dan ya, salah satunya itu mereka mengakses ya, sampai ada perjalanan mereka itu sampai 4 jam mengakses wilayah saya yang Wow. suku Daah, pulang balik itu 8 jam. Lumayan, untung ini yang Ibu Dia kirim memang sudah seleksi yang sangat bagus sesuai dengan kondisi wilayah Puskesmas Bambalamoto ya. Akhirnya masyarakat mulai timbul, mulai timbul partisipasinya untuk memanfaatkan layanan di Puskesmas Bambalamoto, persalinannya juga mulai meningkat. Artinya ada kolaborasi banyak banyak Hmm. program yang inovasi yang kerjasama antara Puskesmas Bambalamutu dengan Pencerahan Nusantara. Ya, Oke. salah satunya sudah disampaikan Ransel Bunda, Gerakan Selamatkan Ibu Anak, Hmm. Pitaloka, Sarabah, Sahabat Remaja Bambalamutu. Artinya Wow. semua elemen masyarakat itu kita sentuh dengan sebuah program. Baik. Ya, jadi itu yang saya anukan. Alhamdulillah sampai saat ini Puskesmas Bambalem itu sampai kami pun di dalam menuju akreditasi Puskesmas, ya kami sangat apa terbantu ketika hadirnya Pencerahan Nusantara dalam membantu kami dalam mempersiapkan Puskesmas menuju akreditasi. Jadi seperti itu. Baik. Ya, saya penasaran kemudian Ibu Dia dari CISDI sendiri ya, dari Pencerahan Nusantara nih. Artinya di situ juga dilakukan peningkatan kapasitas kepada sumber daya manusia yang ada di sana ya, di puskesmas daerah wilayah kerjanya. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya peningkatan kapasitas kepada mereka karena juga tidak mudah juga dan tentunya ya. Mm-mm. Lalu Iya, keterlibatan pemerintah sebenarnya bagaimana sejauh ini terkait mm. hal ini? Oke. Oke, Bu Hasna sebelumnya akhirnya kita ketemu juga Bu. Terima kasih mendengar Bu Hasna barusan cerita Hmm. capeknya hilang.
rasa tegang, deg-degannya, ngelepas segitu ratus anak orang pergi ke daerah terpencil itu terhapus dan mereka alhamdulillah semua kembali dengan selamat. Jadi terima kasih Bu, di sana tim pencerahan Nusantara diterima dengan baik dan dijadikan bagian dari puskesmas. Nah itu adalah kunci ya Mas Reza yang kami kerjakan. Jadi satu, pencerahan Nusantara itu tidak boleh punya pikiran untuk oh ini saya dan situ ada tim puskesmas. Jadi memang dari awal sudah diarahkan, sudah dilatih untuk bisa melebur. Jadi pada waktu dan itu ini lebih mudah diucapkan daripada dikerjakan. Bu Hasna dan Nidia tahu persis betapa susahnya untuk meleburkan diri dalam waktu yang begitu singkat. Dan pencerahan Nusantara itu hanya bekerja 1 tahun di daerah penempatan. Begitu udah mulai enak meleburnya benar-benar terjadi, harus perganti, harus pulang dan nggak boleh diperpanjang, harus ganti orang lain karena memberi kesempatan untuk semua orang muda yang berminat untuk bisa datang ke sana. Nah, di situ memang jadi pencerahan Nusantara itu sering disalahartikan sebagai hanya sebuah program yang meredistribusi tenaga memberi penambahan atau melakukan redistribusi tenaga kesehatan di layanan kesehatan primer. Sebenarnya tidak, pencerahan Nusantara itu lebih dalam dari itu. Makanya butuh 6 minggu untuk pelatihannya. Karena memberi advokasi, meyakinkan untuk ke orang yang kita notabene nggak kenal, untuk meyakinkan bahwa oh ini ada sesuatu yang pantas kita coba sama-sama, menggerakkan masyarakat, semua elemen ya. Jadi itu bisa ada yang datang ikut kendurian untuk kemudian memberi advokasi kesehatan, ada yang habis nyunat kemudian datang lagi, ada yang karena usianya muda programnya di lokasi menyasar remaja juga. Jadi itu macam-macam taktik ini yang dikerjakan, yang dilatihkan selama 6 minggu. Taktik untuk bisa meyakinkan, untuk bisa memaparkan sesuatu dengan baik, untuk bisa melakukan perencanaan bersama dengan baik. Jadi perencanaannya dengan waktu yang dengan waktu yang dibilang sangat pendek, luar biasa singkat. Iya, singkat. Luar biasa singkat. Tapi hasilnya benar-benar optimal, diharapkan seperti itu. Nah, diharapkan kita tahan dulu ya, Bu Diah, karena harus jeda iklan lagi. Ini saya bayangin ya, kalau kita mengadakan talk show di wilayah-wilayah kerjanya Cisdi dengan melibatkan para SDM di sana, sepertinya seru juga nih. Kalau misalnya kita datang ke sana ya, seru banget nih kayaknya, saya bayangin. Baik, dan saya nanti akan bacakan beberapa pertanyaan. Tadi ada yang nanya juga dari Deswita ya. Ibu Diah, kalau mau gabung pencerahan Nusantara apa harus lulusan sarjana, Bu? Nah, ini nanti dijawabnya setelah jeda iklan. Tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.